Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh datang dalam hadirat Tuhan lewat ibadah Rabu Abu kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat saat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anugerah kemurahan hati dan damai sejahtera dari Allah pencipta kehidupan dan Yesus Kristus menyertaimu. Jemaat masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 63 ayat 1 dan 2, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa memohon rahmat agar layak memasuki masa penyangkalan diri ini. Bapak Ibu, mari kita dengan sungguh datang kepada Tuhan dengan sikap doa, dengan hening kita mau menyampaikan segala doa-doa kita.
Bapa Sang Kasih, Allah yang mengasihi kami sebagaimana adanya kami. Kami datang membawa segala keterbatasan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami melihat cinta-Mu dalam diri kami, diri sesama kami, dan diri seluruh ciptaan-Mu. Anak Sang Damai, Allah yang memperdamaikan kami di dalam Yesus Kristus. Kami datang membawa segala kepanan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami menjaga damai yang telah Engkau berikan dalam hati kami sejak permulaan, dan mampukanlah kami juga membagikan damai itu kepada banyak orang. Roh Sang Penghibur, Allah yang menerangi hati kami melalui firman-Mu. Kami datang membawa segala ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami menjalani hidup kami yang mungkin dalam masa-masa kegelapan, kesesakan, dan penyesalan. Bersama, layakanlah kami datang kepadamu ya Allah. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani metodis nomor 74 ayat 1 dan 3, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing bergelut, gentar di kancah Kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai segala akal yang melampaui dunia ini, damai yang bersama-sama dengan kita, damai yang daripada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan. Biarlah damai itu beserta dengan kita hari ini, ketika bersama di hadirat Tuhan, membawa segala dosa-dosa yang kita lakukan, mengakukan setiap pelanggaran-pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan. Biarlah kita terima damai-Nya ketika kita ada dalam hadirat-Nya. Ya Tuhan, biarlah damai-Mu juga nyata ketika kami akan mendengarkan perenungan pada malam hari ini, di Rabu Abu, malam di mana kami mengenang
atas kebaikan Tuhan kepada kami yang berdosa, yang penuh dengan kehinaan ini. Biarlah kami sungguh bisa datang kepadamu ya Tuhan, membawa diri kami yang penuh dengan dosa ini dan menerima keampunan yang daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini sungguh memberi damai bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, Rabu Abu, malam perenungan kita datang kepada Tuhan sebagai manusia yang hina dan penuh dengan dosa. Renungan Rabu Abu ini, Bapak Ibu, berasal dari renungan 40 hari masa Lent tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan dan Evangelisasi Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2. Jadi selama 40 hari ke depan, ada 20 hamba Tuhan Gereja Metodis Indonesia yang telah mempersiapkan renungannya untuk jemaat se-GMI di wilayah 2 ini khususnya, mendampingi jemaat menjalani masa-masa Lent ke depan selama 40 hari. Renungannya nanti akan dibagikan kepada kita semua melalui lewat grup WA kita yang ada di gereja ini. Kiranya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mengawali perenungan kita di masa Lent, di Rabu Abu ini. Kita sungguh-sungguh merenungkan bagaimana perjalanan salib Yesus untuk menebus setiap kita yang berdosa, yang penuh dengan hina ini. Kita semakin memahami arti perjalanan salib Yesus bagi keselamatan kita. Malam hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita membaca dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 17. Mazmur 103 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Saudara yang terkasih, pemazmur dalam teks ini sadar siapa dia di hadapan Allah. Debu. Dia sadar dia debu. Dia sadar siapa Allah bagi dirinya sendiri. Dan pemazmur
merespon dengan benar atas kesadaran dia itu. Pemazmur itu Daud, Bapak Ibu. Seorang raja yang memimpin dan memerintah bangsa Israel. Raja yang perkasa, yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa yang menjadi ancaman bagi bangsa Israel ditaklukkan. Raja yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Raja yang memberi damai dan kemakmuran bagi bangsa Israel. Orang yang memiliki karunia untuk menciptakan lagu dan menggunakan alat-alat musik. Pribadi yang dicatat sebagai salah satu tokoh iman yang teguh kepada Allah. Dan luar biasa Bapak Ibu, Daud dicatat pribadi yang berkenan di hati Allah. Yang selalu melakukan kehendak Allah. Daud sebagai garis keturunan Yesus Kristus. Pemazmur itu, Daud sang raja itu mengakui bahwa dirinya adalah debu. Daud sadar bahwa dirinya dalam segala predikat, kehebatan, kemegahannya, ketangguhannya, dia disanjung oleh umat Israel, rakyatnya, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, hanya debu. Pengakuan ini muncul dari mulut pemazmur karena dalam hatinya berakar dan bertumbuh pemahaman akan firman Tuhan bahwa manusia itu dicipta dari debu tanah. Ketika manusia yang pertama, Adam, diciptakan dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada ciptaan itu. Dan Daud memahami manusia akan kembali lagi kepada asalnya, debu tanah. Pengakuan ini muncul dari pemazmur. Dalam pengalaman hidup yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Dalam kesulitan kehidupan yang dia hadapi. Dan dia bisa melalui. Dan itu bukan karena hebat kuat gagahnya. Tapi karena pertolongan Allah. Saudara yang terkasih. Sebagai manusia. Saya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita harus memiliki pengenalan diri yang benar secara utuh, baik fisik, sosial, emosi, spiritual kita. Kita harus kenal siapa kita. Pengenalan itu akan sangat membantu kita bersikap benar terhadap diri kita. Bersikap benar terhadap diri sendiri. Bersikap benar terhadap sesama manusia, terutama bersikap benar terhadap Tuhan. Ketika kita kenal siapa diri kita. Kita harus kenal Bapak Ibu, mengenal bahwa kita manusia adalah debu. Yang menyatakan betapa hinanya dan tidak berdayanya kita ini di dunia ini. Betapa rapuh, ringkih, lemah dan papahnya kita. Kita tidak ada apa-apanya. Hanya debu. Dan hidup kita hanya tergantung kepada Allah, Sang Pencipta kita. Bapak Ibu, hal inilah yang harus selalu kita sadari. Khususnya ketika kita dalam kondisi saat ini. Dalam kehidupan kita saat ini. Ketika pandemi COVID-19 nyata di hadapan kita di seluruh dunia terjadi. Hampir berlangsung, bahkan mungkin sudah setahun lebih. Kita melihat bahwa kita manusia nggak ada apa-apanya. Kaya, miskin, tua, muda, orang pintar, tenaga medis, dokter, ahli, pejabat tinggi, orang saleh, orang beriman kepada Yesus. Sama sekali tidak berdaya menghadapi situasi ini. Begitu kecilnya kita di tengah-tengah situasi ini. Kalaupun kita saat ini terluput, kita sembuh mungkin setelah kita kena COVID. Atau kita tidak terkena COVID hingga saat ini. Itu bukan karena hebat, kuat kita, gagah kita, kepintaran kita. Tapi itu karena anugerah Allah. Tapi saat ini Bapak dikasih oleh Tuhan, penyakit ini masih di sekitar kita. Begitu menakutkan dan mematikannya. Karena kepapahan dan keringkihan, keterbatasan kita manusia. Pemazmur menyatakan kehidupan manusia itu amat singkat. Manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia.
dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Begitu nyata kehidupan manusia singkatnya. Kalau dia sudah mati maka dia tidak bisa kembali, tidak akan diingat lagi. Manusia terlupakan dan lepas dari ingatan, termasuk orang-orang terdekatnya. Karena itu sejatinya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyombongkan dirinya, memegahkan dirinya, menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling iya, menyombongkan segala sesuatu yang sepertinya melekat pada dirinya, termasuk soal kesalehannya, ketaatannya, kesetiaannya, kita sombongkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan akan hal itu. Kesombongan dan menganggap diri hebat sama seperti kita menganggap tidak butuh Tuhan. Sombongan, kita menganggap kita bisa tanpa Tuhan. Itu adalah virus dosa yang banyak menggerogoti kehidupan kita manusia saat ini. Yang berakibat membawa penderitaan, kekosongan, dan gersangnya hidup. Menganggap diri kita hebat dan tidak perlu Tuhan. Hidup kita tidak ada sukacita meskipun berkecukupan dalam harta dunia ini. Tapi kita tidak sukacita. Bukan hanya penderitaan pada masa kini, tapi juga masa yang akan datang kita akan mengalami ketika kita menganggap bahwa aku bisa sendiri tanpa Tuhan. Ini semua aku lakukan, ini semua aku dapatkan karena aku sendiri. Saudara yang terkasih, dosa menyebabkan kita terpisah dari Allah. Tapi dengan kekuatannya dan kebaikannya sendiri, Allah sendiri yang melihat bahwa manusia itu tidak mungkin lagi karena dosanya dipersatukan dengan dia, tetapi karena inisiatif Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang berkuasa untuk menyelesaikan dosa, batas antara Allah dengan manusia, untuk menyelesaikan segala penderitaan yang diakibatkan karena dosa manusia. Kedatangan Allah ke dunia dalam diri Yesus Kristus, Dia menderita mati di kayu salib menggantikan dan menanggung dosa kita manusia. Kasih Allah begitu besar bagi kita manusia yang berdosa. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk menanggung penderitaan yang semestinya kita yang tanggung. Dan itulah yang dikontraskan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ini. Hakikat manusia adalah debu. Tetapi dalam kehinaannya sebagai debu dan orang berdosa, Allah mengasihinya. Sangat kontras sekali. Seperti langit dan bumi. Demikianlah kasih Allah kepada manusia. Allah tidak membalas kejahatan kita, tetapi mengampuni orang yang percaya kepadanya dan yang meninggalkan segala dosanya. Bahkan Allah digambarkan seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Kasih yang abadi. Kita yang hina seharusnya mati karena dosa, tapi karena kasih-Nya, salib Yesus Kristus, kita diselamatkan. Oleh karena itu, apa alasan bagi kita manusia yang telah diselamatkan untuk tidak memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan yang telah menyelesaikan dosa kita, yang mengangkat kita menjadi anak-Nya. Meskipun mungkin syarat ini kita bergumul di dunia ini, kita bergumul menghadapi pandemik ini, kita bergumul menghadapi situasi ekonomi kita, usaha pekerjaan kita, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk berhenti bersukacita dalam persekutuan dengan Kristus. Karena keselamatan yang utama kita dari dosa telah Dia berikan, karuniakan kepada kita. Dan kita bersekutu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga kita mendapatkan kekuatan yang daripadanya untuk menghadapi itu semua. Menjalani, melewati situasi-situasi buruk di hadapan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, pandanglah kepada Yesus Kristus. Pandanglah kepada salibnya. Ketika kau memandang salibnya, di situ kita melihat kasih Allah yang tak terukur, yang tak terhitung, dalam dan luasnya, serta besarnya kepada kita. Pandanglah kepada kemenangan Kristus di kayu salib. Di situ kita akan melihat kuasa Allah yang mengatasi persoalan terbesar kita manusia, dosa. Dan ketika kita memandangnya dengan benar, kita bersuka cita, bersorak memuliakan Dia.
Saudara yang terkasih, malam hari ini, di Rabu Abu ini, secara simbolik, kita akan menorehkan tanda salib di dahi kita. Biasanya, seperti tahun sebelumnya, kita akan memakai abu dari pembakaran daun palma di Minggu Palmarum di tahun lalu yang dikeringkan lalu dibakar, lalu kemudian debunya, abunya itu dipakai untuk di Rabu Abu. Tapi karena situasi sekarang kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita hanya di rumah saja. Jadi secara simbolis kita akan menorehkan sendiri. Tidak dengan abu debu, tapi memang dengan kehinaan kita, manusia sadar bahwa saya ini debu. Kita sendiri debu. Menorehkan salib di dahi kita. Mengingat bahwa kita adalah debu. Betapa hinanya aku. Betapa kotornya aku dalam dosa-dosaku. Betapa tidak berdayanya diriku dalam dosaku. Dan ketika torehan salib di dahi kita, kita memandang salib Yesus. Salib di mana darahnya tercurah membersihkan kita dari segala dosa. Dan kita menorehkan dan berkata, Tuhan, aku bertobat. Dan aku percaya kepada Injil keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama memandang salib Yesus Kristus. Memandang salib Raja kita. Yang mati bagi dunia, bagi kita. Manusia yang hina, debu, kotor, penuh dengan dosa. Kita memandang salibnya. Karena salib itulah yang membersihkan segala kekotoran dalam diri kita. Apa hina dan kotornya kita. Malam hari ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan, seperti pemazmur kita menyadari bahwa kita adalah debu. Malam hari ini kita akan masuk dalam prosesi di mana kita mau mentorehkan salib di dahi kita masing-masing dan mengucapkan pertobatan dan kepercayaan hanya kepada Injil Kristus yang menyelamatkan. Mari kita sembah Tuhan. Memandang salib Rajaku. Ini sebagai komitmen kita malam hari ini hanya memandang Dia. Memandang salib Rajaku yang mati hancur congkakku dan harta hilang harganya, tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahku yang kudus. Mari kita pandang salib Dia, salib Raja kita. Berpaku kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mengalir dari lukamu. Mahkota dunia pedih menjadi keagunganmu, menjadi keagunganmu.
masih tetap berdiri, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, terimalah undangan hari ini untuk menjalani disiplin masa raya Prapaskah. Umat yang dikasihi Allah, sejak dahulu orang Kristen telah merayakan sebuah peringatan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan kita. Adalah suatu kebiasaan sejak gereja purba untuk mempersiapkan perayaan Paskah dengan masa pertobatan, berpuasa, dan berdoa selama 40 hari. Selain itu, orang-orang yang telah jatuh ke dalam perbuatan dosa dan dikucilkan dari persekutuan jemaat Kristen mempersiapkan diri mereka untuk didamaikan kemudian menjalani pertobatan dan pengampunan. Serta diterima kembali di dalam persekutuan tubuh gereja. Seluruh jemaat pun diingatkan akan anugerah dan pengampunan Allah sebagaimana diberitakan oleh Injil Yesus Kristus dan memperbarui iman baptisan mereka. Dengan demikian, semua orang dapat semakin bertumbuh dalam iman dan ketaatan pada Tuhan kita. Malam hari ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang umat yang terkasih untuk menjalani masa Prapaskah dengan mengawalinya pada Rabu Abu ini. Marilah selama 40 hari, dalam kerendahan hati, kita menilai diri, bertobat, berdoa, menyangkal diri, berpuasa, berpantang, mengosongkan diri, membaca, serta merefleksikan firman Allah. Sebagai simbol kefanaan diri dan pertobatan, pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, secara simbolik kita akan menorehkan tanda salib di dahi kita. Biasa kita memakai abu sebagai tanda dari pertobatan karena keinginan murni manusia yang fana. Tapi hari ini dengan keterbatasan kita secara simbolik, dengan jempol kanan kita akan bersama menorehkan di dahi kita tanda salib. Menganggap bahwa abu kita yang debu ini menorehkan salib itu tanda pertobatan, tanda kita manusia yang fana untuk tetap setia menjalani masa Prapaskah ini. Sebelum kita secara simbolik menorehkannya sebagai tanda Rabu Abu ini, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan kami dari debu dunia ini. Kiranya debu tersebut dapat menjadi tanda kefanaan diri kami serta menjadi tanda penyesalan kami. Kiranya debu tersebut juga menjadi pengingat bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu kami memperoleh kehidupan kekal melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk, Bapak Ibu. Mari renungkan terlebih dahulu, engkau sedang berada di hadapan salib Yesus. Kau sedang memandang salib Yesus. Yesus yang tersalib untuk dosa-dosamu, karena kehinaanmu, karena keberdosaanmu, dia harus mati untuk keselamatanmu. Hari ini kita di hadapan Yesus. Di hadapannya kita mau datang, menyatakan keberdosaan kita dan mau bertobat dan percaya hanya kepada Dia. Di hadapannya kita membuka kehidupan kita dengan segala kelamnya, kekeruhannya, dengan segala keberdosaannya. Di depan Yesus kita mau datang, mohon ampun atas dosa kita. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengingat setiap dosa pelanggaranmu yang kau lakukan sepanjang tahun ini. Mungkin ada perkataanmu yang menyakitkan orang lain, mungkin ada tingkah lakumu yang membuat orang tersakiti. Mungkin engkau berbuat dosa, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mencuri yang bukan milikmu, engkau ambil. Engkau melukai orang lain. Engkau melukai perasaan orang lain. Dosa-dosa yang kamu lakukan sepanjang tahun ini. Ingatlah, dosa itu sebenarnya membuatmu
tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi hari ini engkau dilayakkan. Karena hari ini kita mengingat bahwa aku debu ya Tuhan, penuh dengan kotor, penuh dengan hina, penuh dengan dosa. Hari ini aku ada di hadapan. Mari Bapak Ibu, sesalilah dosamu, sesalilah pelanggaranmu. Datang kepada Tuhan minta ampun. Dosa di matamu, dosa di mulutmu, dosa di hatimu, dosa di pikiranmu, menandakan betapa hinanya memang kita, betapa kita ini debu. Tapi hari ini Bapak Ibu dikasihi, terbuka pengampunan kepadamu yang bertobat. Saya mengundang, saya mengajak kepada Bapak Ibu, ketika engkau telah mengingat, mengakui segala dosamu dalam kesempatan ini, mari torehkan dengan ibu jarimu, torehkan tanda salib di dahimu, torehkan tanda salib di dahimu sambil engkau berkata, Tuhan, aku bertobat dan percaya kepada Injil. Torehkan tanda salib di dahimu. Tuhan, aku bertobat dan percaya kepada Injil. Biarlah Tuhan mendengar pertobatanmu. Di depan mata Yesus kau buka kehidupan baru. Di depan mata Yesus kau terima keselamatanmu. Mari datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan percayalah kepada Injil. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Lebih sungguh lagi di depan mata Yesus ku datang miskin dan penat menanggung utangku berat di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus ternyata kesalahanku dan hidupku perih semu di depan mata Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengingat dosa kita dan kemurahan hati Allah yang tidak pernah terbatas mengampuni kita. Allah yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami tidak teguh dalam mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami dan diri kami sendiri. Kami masih memiliki patokan tertentu dalam mengasihi, yakni mengasihi orang yang mengasihi kami dan tidak mempedulikan orang yang tidak mengasihi kami. Kami masih belum mengasihi seperti Kristus mengasihi kami.
Allah yang Maha Pengampun, kami mengaku bahwa kami tidak sempurna dalam mengampuni. Kami kerap menganggap diri kami paling benar, tidak bersedia mendengar penjelasan orang lain, bahkan menutup pintu pengampunan. Kami kurang merendahkan diri seperti Kristus merendahkan diri. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami mengaku bahwa terkadang kami tidak tulus dan memilih-milih dalam menolong sesama kami. Kami mengharapkan orang yang kami tolong tetap berbuat baik, bahkan menuruti keinginan kami. Kami belum menunjukkan belas kasih, sama seperti Kristus menunjukkan belas kasih. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah. Allah Sang Gembala Gereja, kami mengaku bahwa kami belum mengasihi gereja yang sepenuhnya. Kami masih terlalu sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah gereja sampai kami lupa memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami masih belum mengenal dan memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami masih belum mengenal dan mendoakan saudara-saudara dalam jemaat ini. Kami masih belum peka terhadap kesusahan, penderitaan sesama kami. Kami juga kerap mengatasnamakan pelayanan demi kepentingan kami sendiri, atau menghakimi orang lain atas nama pelayanan. Kami kurang setia, kami kurang fokus, dan kami kurang serius. Kami tidak mengosongkan diri sebagaimana Kristus telah mengosongkan diri. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menerima pengakuan jujur kami ini. Dalam kemurahan hati-Mu, ampuni kesalahan yang telah kami perbuat. Tolong kami untuk bertobat dan memperbaiki diri kami, serta perjalanan dengan rendah hati bersama-Mu, Allah kami dan sesama kami. Amin. Kepada setiap orang yang dengan menyesal telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Syukur kepada Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar bahwa kami adalah debu yang tidak ada gunanya. Tetapi pada malam hari ini kami bersyukur ya Bapa. Engkau mengangkat kami dari segala keberdosaan kami. Engkau mengangkat kami dari segala kekurangan dan kelemahan kami, bahkan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami menjadi manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini di dalam ibadah Rabu-Abu ini, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dan kasihani kami ya Allah. Allah yang Maha Pengampun, kami mengaku bahwa kami tidak sempurna dalam mengampuni. Kami kerap menganggap diri kami paling benar, tidak bersedia mendengar penjelasan oleh orang lain. Bahkan kami menutup pintu pengampunan kepada orang lain. Tapi pada malam hari ini Bapa, lewat Rabu-Abu yang kami boleh peringati pada malam hari ini, kami tahu, kami sadar, kami berasal dari debu. Oleh karena itu Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan layakkan kami untuk datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, biarlah lewat ibadah Rabu-Abu ini, kami benar-benar sadar dan kami meninggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami bertobat dari dosa kami dan kami semakin taat kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Malam ini Bapa, di dalam perayaan Rabu-Abu ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau lihat Bapa, tahun ini kami masih merayakan Rabu-Abu
di rumah kami masing-masing oleh karena COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan tetap melindungi, memberkati kami jemaat-jemaat Tuhan. Khususnya ketika kami ada di rumah. Biarlah Bapak lewat perayaan Rabu Abu pada malam hari ini Bapak, kami tahu, kami sadar bahwa kami ini adalah sebuah debu yang tidak ada artinya, yang tidak berharga, tapi begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami bawakan bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah di tengah-tengah COVID-19 ini, bangsa kami benar-benar diberkati Tuhan. Khususnya dalam menangani COVID-19. Engkau yang boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami. Kami mau bangsa kami ini Bapak benar-benar dipulihkan ke semula. Sehingga pada akhirnya kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami, melakukan pelayanan kami sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan, di Rabu Abu ini Tuhan, kami menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami. Kami juga bawa setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terjangkit virus COVID-19. Mereka yang saat ini berbaring di rumah sakit. Mereka yang harus dirawat secara isolasi di rumah mereka pribadi, lepas pribadi. Mereka juga yang harus dirawat Tuhan secara isolasi mandiri. Baik juga Tuhan di rumah sakit saat ini. Engkau yang boleh memulihkan keadaan mereka. Engkau yang jamah mereka. Engkau yang memulihkan bahkan menyembuhkan keadaan mereka. Jangan biarkan mereka putus harapan. Jangan biarkan mereka meninggalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan buat mereka saat ini. Ini saatnya Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya pemulihan yang sejati boleh mereka rasakan. Sehingga orang-orang yang terjangkit saat ini boleh merasakan sukacita karena Tuhan sudah menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Bapa di surga, malam ini juga Tuhan kami bawakan buat para medis, perawat, dokter yang saat ini juga Tuhan sedang menjadi orang-orang yang terdepan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk boleh menangani orang-orang yang terjangkit saat ini. Berkati mereka Bapa, berikan mereka imun tubuh yang kuat. Berikan mereka kesehatan yang luar biasa. Sehingga ketika mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, ingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan imun tubuh yang baik buat mereka. Sehingga apapun yang mereka hadapi, tantangan-tantangan yang mereka boleh hadapi, mereka tetap kuat. Bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa menopang dan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan di Rabu Abu ini kami terus doakan buat jemaat-jemaat yang ada di GMI Batra Bandung Timur. Khususnya pada saat ini Tuhan, mereka yang saat ini dalam keadaan lemah secara fisik, mereka harus dirawat. Tuhan juga boleh rawat mereka dengan pengasihan tangan Tuhan. Amba terus doakan mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Amba serahkan buat Amang P. Utahayan, Bapak B. Papahan. Kami serahkan juga buat Mbah Rejo. Kami serahkan buat Bapak dan Ibu Mursidi. Kami juga serahkan Tuhan buat Ibu John Nebao. Kami serahkan buat Opung Lasarus Tambun. Bahkan juga buat Mama Daniel. Tuhan yang jamah mereka. Kami mau bersatu hati di hadapan Tuhan pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus saja yang boleh menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Tangan Tuhan yang boleh mengangkat mereka dari segala sakit dan penyakit yang mereka sedang hadapi saat ini. Tuhan, jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan Tuhan mereka menjauh dari Tuhan. Apapun yang mereka alami, sakit dan penyakit apapun yang mereka rasakan saat ini, kami percaya Allah yang sama, yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan, bahkan mengangkat segala sakit dan penyakit yang mereka rasakan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami terus doakan buat keluarga-keluarga yang merawat mereka, istri, anak, menantu, cucu yang sedang merawat mereka. Kuatkan iman mereka supaya mereka tidak jenuh dan tidak putus harapan. Tapi bagaimana mereka terus mengandalkan Tuhan sehingga pada akhirnya apapun yang Tuhan izinkan untuk mereka boleh hadapi, Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan keadaan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah lewat Rabu Abu ini Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur. Berkati kami Bapa, di tengah-tengah kekurangan kami,
di tengah-tengah kelemahan kami. Apapun pelanggaran-pelanggaran yang cenderung kami lakukan, ini saatnya Bapa kami berbalik kepada Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami, bagi kami yang sudah mengoleskan di dahi kami debu, kami tahu Tuhan, dan saat ini kami akan meninggalkan dosa, dan kami percaya kepada Tuhan, kami bertobat, dan kami kembali kepada Tuhan, dan kami percaya kepada Injil Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat Rabu-Abu ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Ini doa dan harapan kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang boleh terjadi atas kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan persembahan kita ini akan kita berikan kepada gereja kita Metodis yang ada di Pendohop, Palangkaraya, untuk mendukung pembangunan gedung gereja yang ada di sana. Mari Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik. Dengarlah firman Tuhan yang menghantar persembahan kita. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 171 ayat 1-3, kurasa damai hatiku. Kurasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku, inilah doaku. Juru selamatku yang menang atas kuasa dosa, darah musuh jikandaku, senanglah hatiku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kiku pun kau masukkan tangan, hatiku pun hingga aku disucikan, ku jadi amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersama berdoa-doa Bapa kami, kita mulai.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, Dia mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita. Apabila Allah mengasihi kita begitu sungguh, apabila kita mengasihi satu sama lain, terimalah berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Persilakan duduk Bapak Ibu, kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada dua hal pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mulai malam ini kami akan membagikan renungan 40 hari masa Lent dari Badan Pembinaan dan Evangelisasi GEMI Wilayah 2. Jadi dalam 40 hari ke depan, renungan untuk 2 malam memakai buku renungan tersebut, dan selama 40 hari hamba Tuhan tidak mengirimkan audio renungan, tetapi saya terus mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membaca renungan masa Lent yang sudah dikirimkan kepada kita. Yang kedua, puasa Lent dan persembahan Lent. Sesuai kalender gerejawi, maka setelah Rabu Abu, gereja memasuki masa Lent selama 40 hari. Di masa Lent ini, kita akan melaksanakan puasa Lent. Puasa dilaksanakan sekali seminggu, dimulai pada hari Kamis, makan malam terakhir, hingga hari Jumat pukul 16 WIB. Di sepanjang masa Lent ini, doa puasa Lent diadakan pada hari Jumat pukul 16 WIB di rumah masing-masing. Berdoa untuk pelayanan misi GEMI di Kalimantan, Bangka Belitung, dan pelayanan misi gereja kita di Kalimantan Selatan, Suwarga. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk berpuasa dan memberikan persembahan Lent yang berasal dari uang belanja yang tidak dikeluarkan selama berpuasa untuk dana PI Misi Kalimantan, khususnya pembangunan gereja pos pelayanan yang ada di Palangkaraya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu saja pengumuman yang perlu kita perhatikan. Selamat memasuki Lent. Kiranya masa Lent ini membawa kita kepada pertobatan yang sejati kepada Tuhan. Tetap jaga imanmu, tetap jaga imunmu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.